Tak dinyana, sambil mundur dalam keadaan lapar, mereka menemukan rumah orang tua yang berkelompok, tidak meninggalkan rumahnya karena sudah terlalu tua sehingga tidak kuat meninggalkan kampungnya. Kedua orang kembar, Herman dan Herlan, sudah berhasil dibawa oleh Bujang bersaudara. Kini tiba saatnya melihat keadaan pasukan yang meninggalkan wilayah Lembu Ampal. Prajurit sudah mulai menyusul tumbang, tidak mampu melanjutkan perjalanan pulang ke barak. Bagi yang bertahan pun berjalan sudah mulai gontai karena lapar dan dingin. Seperti halnya Yus Eko dan Diana Sunaringsasi, Boy Gatot dan Hambali, kini Jack Danu Subroto bersama Dias Dadu Apodita juga mengikuti penarikan mundur pasukan Raja Rangkoko dari jauh sesuai dengan rencana agar dapat berkumpul kembali dengan teman-temannya sambil menunggu Lutung yang melakukan tugas dan keluar dari istana dengan selamat. Dias Dadu Apodita: kenapa kita tidak mendahului mereka, Jack? Tidak mengawasin seperti ini. Kuda berjalan pelan, bahkan kita tidur di udara terbuka sambil menyapakan api unggun untuk melawan hawa dingin. Jack Danu Subroto: tidak, Apodita. Kita harus mengawasi mereka sampai prajurit terakhir masuk barak. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Raja Rangkoko dengan pedang saktinya. Kita harus melindungi rakyat yang menjadi sasaran sambil menunggu teman-teman kita nanti. Masih ada satu tugas lagi, Lutung yang aku selundupkan harus selamat membawa Dakon kembali. Rupanya Danu Subroto terlanjur mengatakan Dakon yang justru menarik perhatian Dias Dadu Apodita. Jack, apa itu sih Dakon? Kenapa yang harus menyelamatkan Lutung? Dulu saat kamu mengatakan Dakon aku tidak bisa mengikuti karena saat itu persoalan sangat rumit. Jack Danu Subroto: maaf Apodita, aku terlanjur mengatakan tadi. Aku jelaskan intinya saja. Kalau semua aku jelaskan tidak selesai semalam. Dakon adalah piranti permainan yang mengandung magis. Kalau memainkan salah dihukum. Memainkan harus mengikuti aturan yang tertulis di daun lontar. Tidak semua orang dapat membaca. Rupanya Dakon ini dicuri oleh Raja Rangkoko. Aturan sengaja dilanggar untuk menghukum orang. Orang diharuskan memainkan tetapi tidak memenuhi aturan permainan, sehingga dihukum. Tak ubahnya seperti ayahmu menjadi manusia berkepala sapi dan yang lainnya sebanyak itu. Karena Taat Sugriwa dulu pernah terhukum menjadi lutung oleh pemiliknya, sekarang ditawari menjadi lutung. Dengan sukarela Taat Sugriwa menyanggupin agar dapat diselundupkan. Tugasnya mengacaukan permainan Dakon. Bila permainan selesai. Bagian 10. Penduduk mulai meninggalkan pulau. Gempa bumi tremor mulai sering terasa belakangan ini, disertai suara gemuruh dari dalam perut bumi, membuat sebagian penduduk merasa takut dan mengaitkan dengan ramalan para pinisepuh bahwa bumi Atlantikana sudah mulai mendekati hari akhir. Sebagian penduduk yang mempercayai hal tersebut sudah membuat kapal besar di atas bukit. Bahkan sebagian pula sudah ada yang tinggal di sekitar kapal besar untuk memudahkan pengungsian. Kini sebagian penduduk wilayah Rangkoko mulai dilanda kepanikan, maka mereka sudah pada meninggalkan wilayah menuju bukit. Berbondong-bondong hampir setiap hari meninggalkan kawasan, bahkan sudah ada yang meninggalkan kawasan dengan kapal. Pasukan Raja Rangkoko yang dikirim ke medan perang untuk memperluas wilayah yang gagal kini sebagian sudah ada yang datang. Biasanya disambut dengan sorak-sorai mengeluh-ngeluhkan para prajurit bahwa kemenangan peperangan. Kini malahan sebaliknya, suasana mencekam. Banyak mereka yang menolong kedatangan prajurit yang sudah lemas, tidak berdaya, kemudian pingsan. Demikian kedatangan mereka berangsur-angsur, diikuti oleh pasukan Patih Ranggayung, tidak lama kemudian oleh Panglima Perang Rangkono yang mengalami keadaan yang sama, gontai dan banyak yang pingsan.
Melihat suasana sepi dan mendengar pelaporan dari adik laki-laki yang mewakili jadi raja sementara Raja Gokok pergi berperang, bahwa banyak penduduk yang mengungsi ke arah bukit dan meninggalkan pulau lewat laut tidak dapat dicegah oleh sedikitnya prajurit, maka Raja Gokok sangat marah. Padahal baru sadar dari pingsannya karena kelaparan, segera naik bangunan tempat senjata laser parabola yang memanfaatkan panasnya sinar matahari untuk menembak ke arah bukit. Tapi kemiringan sudutnya tidak tercapai. Parabola hanya dirancang kepada musuh yang datang dari laut. Kini kemarahannya ditumpahkan kepada orang-orang yang meninggalkan pulau. Sekali sorot dengan sinar laser, kapal mereka langsung terbakar. Sebagian penumpangnya yang selamat dari amukan api menceburkan diri ke laut sambil menyelam untuk menghindari tembakan laser. Seandainya ditembakkan ke air, tentu tidak dapat mendidih dalam waktu singkat. Laut demikian luas. Melihat tembakan laser berhasil membakar beberapa kapal yang hendak berlayar meninggalkan pulau, Raja Gokok tertawa-tawa. Bagian anak kecil mendapat mainan baru, padahal mainan untuk membunuh rakyatnya sendiri. Banyak kapal kayu besar yang terbakar, tetapi ada juga yang lolos karena sudut jarak tembak terbatas geraknya. Segera Yoshiko dan Diana Sunaringsasi menambatkan kudanya. Mereka berlari menyelinap di suatu gudang. Ternyata gudang banyak berisi beras. Tentu banyak tikus-tikus kecil yang mencari tumpahan beras. Langsung Diana Sunaringsasi menutup mulutnya agar tidak berteriak, yang menarik perhatian Raja Gokok yang sedang menaiki kapal-kapal hendak meninggalkan pulau. Yoshiko, bagaimana menghentikan itu adikku? Kalau tidak manusia habis oleh senjata laser parabola, tidak mungkin kita naik ke bangunan itu. Sangat berbahaya. Kita masuk dalam jangkauan jarak tembaknya. Belum lagi pengamanan yang ketat dan berlapis. Kita masuk ke zaman yang belum mengenal kaca. Seperti diingatkan adiknya, langsung ingat akan kaca rias yang selalu dibawa kemanapun pergi. Diana Sunaringsasi, lihat ini Yus, kacaku barangkali dapat digunakan. Apa tidak terlalu kecil? Yoshiko, cukup adikku. Yang terpenting dapat menangkap sinar pada titik apinya. Ingat pelajaran fisika saat sekolah SMP dulu. Ikat di papan untuk membuat pas pegangan agar laser tidak mengenai tangan atau badan kita, bisa terbakar. Kemudian mereka mencari papan kayu yang berserakan di dermaga. Diikatnya kaca yang berukuran 7 inci dengan utas tali yang juga berserakan di dermaga agar tidak goyang. Yoshiko, Diana adikku, mari kita pancing bergantian dan kadang berbarengan dengan formasi yang memingkun Raja Gokok agar menembak kita. Pada siang tepat, Sasi harus melompat menangkap titik api sinar laser pada kaca itu dan pantulkan sinarnya ke arah sinar laser parabola itu kembali. Berdoa dulu memohon berkahnya agar berhasil. Diana Sunaringsasi, baik Yos, akan kulakukan, semoga berhasil. Kemudian Diana Sunaringsasi mengangkat kedua tangannya, berdoa memohon ridhonya. Segera Yoshiko meloncat-loncat ke dermaga, memasukkan badannya ke keranjang bambu agar menarik perhatian Raja Gokok, menembakkan sinar laser pada dirinya. Melihat keranjang melompat-lompat, tentu saja Raja Gokok penasaran. Kemudian ditembaklah keranjang itu. Tetapi tembakannya sulit karena bergerak terus mondar-mandir, loncat ke sana kemari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya.